Saya ingin mengundang Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk naik ke atas pentas. Kang Emil, apa kabar? Pertemuan sehat Bang Andi? Sehat walafiat. Pertemuan yang kesekian kalinya ya. Iya. Gimana kabarnya nih kawan-kawan pejuang petani milenial, dadah-dadah ke kamera. Alhamdulillah. 1.200-an ya tadi ya, 49. Ya, tapi sebelum kita mulai, tolong dijelaskan soal topi ini. Oh, topi. Iya, sepanjang yang saya tahu, topi petani itu kan begini ya. Ya, caping. Tapi petani yang ini agak beda ini. Kan petani konvensional caping. Iya. Kurang fotogenik. Oh, iya, Kalau iya. petani milenial pakai rompi, wajahnya bersih-bersih, kalaupun pakai topi, topinya juga yang fotogenik. Instagramable kira-kira begitu. Oke, ini sudut pandang ya, menarik sekali. Tapi kalau ini menjadi identik, nanti habis ini kita bagi-bagi topi seperti ini sambil membantu UMKM yang memproduksi topi seperti ini ya. Bisa, insya Allah. Iya. Baik, Kang Emil silakan duduk. Ya, mangga. Mau ngobrol dikit soal petani milenial ya. Mungkin sebagian dari penonton Kick Andy itu sudah pernah mendengar atau mungkin tahu di permukaannya itu apa. Tapi boleh jelaskan nggak di Provinsi Jawa Barat yang dimaksud dengan petani milenial itu apa sebenarnya? Ya, sebenarnya kan ada sebuah data yang memprihatinkan secara global bahwa anak-anak muda ini sama tadi tidak tertarik menjadi petani karena citranya adalah menderita dan cenderung menengah miskin lah kira-kira begitu. Saya buka-buka data di Jawa Barat ternyata sama. Oke. Dari 3,2 juta petani di Jawa Barat, itu yang usianya di bawah 40 tahun itu hanya 29%. Nah artinya kan bisa dibayangkan 71% ya udah lansia-lansia, ya, udah sepuh-sepuh. Kalau tidak ada sebuah gagasan baru, maka bisa dibayangkan hitungan puluh tahun kita mau makan apa, kan begitu ya. Kita akan impor, dan sekalinya ada rame-rame perang kayak sekarang dan sebagainya, terjadilah krisis-krisis, antrian-antrian. Nah, masa depan buruk itulah yang kita ingin hindari. Yang kedua, kalau saya keliling, karena dulu wali kota, ngurus orang kota kan, kalau jadi gubernur, itulah kenapa saya hobi naik motor, jalan-jalan kemana-mana, saya melihat satu, kok banyak tanah-tanah nganggur, ya, cuman jadi ilalang, jadi rumput, saya cek, oh ternyata dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, padahal tanah negara, tapi nggak jadi apa-apa. Yang kedua, saya lihat petani masih pakai tangan, ya, belum ada teknologi-teknologi yang meningkatkan produktivitas. Saya tengok ke desa-desanya, anak-anaknya mudanya jarang. Rata-rata saya tanya, Bu, kemana kok kosong? Anaknya kerja di pabrik. Kenapa nggak ikut? Kota, ya? Ya, nggak ikut ibu bapak ke sawah. Mereka udah pada nggak mau, Pak Gub. Pengennya di kota lebih gaya, lebih apa dan seterusnya. Nah, buat saya sebagai pemimpin ini kan menggelisahkan ya. Nah, sehingga saya konsepkan, saya cari nama, bagaimana meng-attract anak muda ini kembali ke desa. Nah akhirnya rumusnya ketemu satu. Apa itu? Kalau mengajak mereka ini kembali ke desa, tapi pendapatannya tidak setara kota, maka gagasan ini nggak akan berhasil. Maka saya bilang, keberhasilan petani milenial adalah jika mereka bisa setara pendapatannya dengan kota. Nah ini konsep enak diomongin, susah dilaksanakan. Ya, gampang-gampang susah. Makanya yang diinaugurasi ini salah satu syaratnya harus bisa membuktikan selama setahun dari Maret 2021 saat dimulai sampai sekarang ini bahwa mereka mengalami peningkatan pendapatan yang setara kota tadi. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, kenapa saya menyapa rekan-rekan ini sebagai pejuang? Ya. Karena program petani milenial ini bukan program karpet merah, bukan datang bersih, sukses gitu. Ini program hiking ke puncak gunung.
tapi dibersamai oleh kami sebagai pemerintah. Nah pada saat naik gunung kan ada yang kelelahan mundur, ada yang kehausan berhenti, ada yang salah jurusan ketemu harimau, ada yang pingsan di jalan, ada yang minta digendong. Nah ini adalah sebagian dari sebagian besar yang akhirnya sudah mendekati puncak gunung dari program petani milenial itu. Ini yang kita. Karena ada yang mengira sesederhana itu ya, mengubah mindset ngurusin namanya bisnis pertanian. Disangkanya berhadapan dengan perbankan akan semudah itu, kan tetap ada prudensinya. Jadi ada yang gagal karena ternyata nggak bisa dapat pinjaman kan, kita cari caranya. Ada yang salah komoditas kan, mintanya tanaman apa ternyata nggak laku, padahal udah 5 bulan. Ada yang gagal panen, nah ini bagian dari si naik gunung itu. Ya. Nah makanya jangan menganggap, oh petani milenial dalam 1 tahun akan sempurna, menurut saya tidak. Ini perjalanan panjang menuju 2045. Ya, ini baru tahun pertama dari 20-an tahun ke depan, karena kalau saya ditanya kapan sebenarnya indikator keberhasilan, ya saya berharap 2045 saat 100 tahun Indonesia merdeka, petani milenial ini sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi 70%, sudah terdengar sukses story, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Jadi poin saya, jangan patah semangat dalam perjalanan mendaki gunung ini. Kami akan terus membersamai, apa itu membersamai Bang Andi? Kalau tanahnya nggak ada kami carikan, kalau yang sudah punya tanah mungkin kurang modalnya yang kita fasilitasi, ada yang punya tanah sendiri, modal sendiri, nggak punya alatnya yang kami fasilitasi, punya semua nggak ada ilmunya, jadi nggak semuanya itu mendapatkan kebersamaan yang sama ya, makanya istilahnya bukan karpet merah ya, jadi tergantung problem dari masing-masing bidang itu. Jadi kalau ada yang berhasil banyak, yang gagal juga ada, ya, yang kurang sempurna ada. Oleh karena itu tahun ini setahun sudah luar biasa, Bang Andi boleh bandingkan lah ya, dengan daerah-daerah lain apa ada yang sama seperti Jawa Barat, semangat ya. Tapi dengan ketidaksempurnaan ini insya Allah nanti tiap tahun kita wisuda lagi Maret 2023 ya, tahun depan. Ya insya Allah terus membaik sampai suatu saat akhirnya jalur mendaki gunungnya itu sudah terlihat terang benderang dan generasi-generasi berikut mendaki gunungnya jauh lebih lancar tentunya dibandingkan generasi pertama. Makanya saya sebut Anda semua adalah perintis dan pejuang petani milenial. Baik. Tentu setelah ini kita ingin dengarkan ya pengalaman mereka ya, karena ada yang sudah memang menjadi petani ya, ada yang sudah memulai usahanya sebelum ikut dalam program ini, tapi ada juga yang baru dan seterusnya. Nah, tapi boleh tahu nggak untuk bisa ikut program ini apa kriterianya? Jadi petani milenial ini sebenarnya kayak rumah besar, kayak payung besar ya. Sorry, stop dulu ya. Ini kayaknya apa ya? Bisa diperbaiki suaranya? Sebentar, maaf. Pertanyaannya masih sama, apa kriterianya? Aku dengar kretek-kretek gitu. Untuk pelacakan ini membutuhkan 2 jam, mohon bersabar. Nggak mudah melacak suara kretek-kretek tadi. Oh, detak jantung saya. Oh, perut lagi saum. Oh iya. Oh, belum makan, hari ini puasa. Puasa untuk apa itu ya? Ini hari apa? Kamis. Oh, Senin Kemis. Pasti untuk sesuatu yang besar nanti puasanya ya. Aman. Nggak usah dijelasin untuk apa. Menghemat konsumsi yang ketawa pangan. ini terlalu jauh imajinasinya. Menghemat konsumsi pangan per kapita per tahun. Oh iya. Oke, siap? Aman? Baik, aman. Oke, silakan jawab. Lupa tadi apa? Ikut-ikutan imajinasinya udah terlalu jauh ini. Oke. Oh, kriteria. Iya, kriteria untuk ikut program ini. Oh ya, jadi petani milenial ini istilah petani ya agriculture milenial ada batas usia lah ya, di bawah 40. Nah ini payung besar Bang Andi. Ya. Jadi ada kelompok yang daftarnya online, itu benar-benar baru. Ya. Nah, di sini banyak dinamika.
ada yang sudah existing tapi belum sempurna tadi kan. Sudah mulai kurang duit, kurang lahan, kurang pasar. Jadi semuanya digabung ya. Pokoknya semua yang usianya di bawah 40 dan bercita-cita ingin menjadikan pangan sebagai masa depan bisnisnya itu masuk dalam payung namanya petani milenial. Jadi kira-kira begitu. Makanya nanti ada kombinasi yang daftarnya online, ada yang sudah, kemudian tadi kita fasilitasi untuk membesar dan saya doakan salah satu dari mereka suatu hari jadi konglomerasi pangan kan, tapi datang dari proses yang tentu kita bersamai. Ini bayar atau gratis? Tidak ada yang bayar, jadi semua difasilitasi negara sesuai kebutuhannya. Ada yang sudah punya dana nggak punya lahan, ada punya lahan nggak punya dana, ada punya lahan, punya dana nggak punya pasar. Jadi ibarat ke dokter lah ya, jadi ditanya apa spesifik kebutuhannya apa. Nah, jadi negara hadir di sana. Baik, kalau gitu kita dengarkan ya. Nah, lebih seru mendengarkan para pelakunya dibanding saya. Jangan gitu, Anda juga seru. Oh siap. Karena setiap kali saya melihat Anda, saya teringat petani milenial yang akan seperti ini. Oh, topinya gini ya. Iya. Baik, kita undang langsung aja salah satu teman Anda yang juga mengikuti program petani milenial ini. Namanya adalah Irfan Rahadian. Kita sambut Irfan Rahadian. Irfan. Gimana Irfan? Baik, Kamu nyapa petani yang lain itu? Sebentar ya, buka masker dulu. Boleh, kan kita sudah antigen ya. Nah, Irfan. Saya juga mengalami, saya bantu aja. Aduh, nuhun Kang. Siap. Tadi kalau di foto mahal itu fotonya, gubernur melayani tugas petani. pemimpin kan memudahkan urusan rakyatnya. Terlalu banyak simbol hari ini. Irfan, Ya, coba ya, Bang. kamu berdiri sini dulu Irfan. Oh, saya berdiri. Kalau petani modelnya begini ya, orang yakin bahwa petani itu bukan profesi yang identik dengan kemiskinan dan penderitaan. Betul. Ini Bang Andi, kalau Iya. di depannya ada meja DJ, kayak DJ kan gitu. Atau rumput gitu. Wajahnya penuh perawatan skincare. Iya. Itu petani milenial begitu. Asal jangan merek tertentu yang kemudian dipersoalkan itu ya. Ini petani kok memikirkan perwajahan juga ini. Harus Bang. Oh, harus ya? Harus update. Oh iya, Iya. ada sesuatu yang baru lah. Iya betul. Karena ini adalah citra petani milenial hari ini. Oke? Umurmu berapa sebenarnya nih? Saya kelahiran 90, jadi Gak sekarang usah tebak-tebakan, langsung aja pada angka. 32 tahun. Oh 32 tahun. Berarti di bawah 40, di Oke, tengah-tengah lah iya, ya. masuk kriteria ya. Iya. Kemudian kamu sekarang sudah jadi petani. Sudah, Apa? Petani apa? kopi saya. Petani kopi di Iya. mana? Di Oh. Tunggu dulu, kopi memang. Ini yang tepuk tangan berarti geng kopi ya? Iya, iya, atau peminum kopi. peminum kopi. Ya, ada harapan bahwa dibagi gratis hari ini. Irfan, coba ditangkap aspirasi dari yang hadir ini. Ya. Siap. Bagi yang hadir nanti kita akan bagikan kopinya Irfan di depan ya, silakan ambil sendiri-sendiri. Dengan membayar secukupnya. Oke, Irfan, jadi kamu punya lahan sendiri atau pinjam lahan orang, sewa dan seterusnya? Lahan sendiri. Lahan sendiri, Iya. berapa besar? Berapa luas? Kurang lebih 3 hektar. 3 hektar. 3 hektar. Kamu Terus umur berapa tadi? 32 tahun. Kok bisa punya 3 hektar dari mana? Ini aku kok dari mana? Ya sebenarnya itu nerusin orang tua sih. Oh, Jadi oke. orang tua saya yang berkebun, terus diteruskan sama saya gitu. Oke, orang tua dulu memang lahan Hektar dulu Bang. ditanamin kopi juga. 2010, Ditanamin kopi juga. tanaman kopi. 2.500 meter berarti. Ya, 2.500 meter dulu. Daerah baru mana, Kang? Daerah Cimenyan Kang. Oh, Cimenyan. Ya. Kopi di- apa ini? Kopi Arabica. Oke. Kopi Arabica. Baru dari situ kita usahakan, beli lagi, terus kita buat kelompok tani sekarang. Nah, tunggu sampai di sini dulu. Kang Emil, apakah petani-petani milenial ini diarahkan untuk komoditas tertentu yang menjadi unggulan Jawa Barat atau bebas saja? Nggak bebas. Oh, enggak bebas. Jadi kelemahan selama ini, Kang, itu banyak orang menanam tapi jual gimana nanti. Sehingga ada yang curhat, Pak Gub saya udah nanam singkong kan gitu ya, pas panen nggak ada yang beli, saya jual di pinggir jalan harga murah. Nah sekarang petani milenial dirubah,
apa yang laku di pasar dari 100 komoditas misalkan ya Jawa Barat memilih 12 saja karena pasarnya ada. Baru 12 produk inilah yang ditawarkan. Saya idealnya pengen ada peternak sapi setahun ini. Ternyata nggak ada, belum siap. Maka yang ada burung puyuh, ayam, lele tadi, lele dan kelinci. seterusnya. Jadi kita nggak usah dulu, wah semua komoditas kita kejar, terlalu ideal gitu ya. Kita cari yang menurut networking kita paling laku apa, baru ditawarkan ke mereka. Nah apa itu 12 itu yang antara lain? Oh macam-macam, kalau dia pangan, ikan, ada ikan lele, ada ikan nila, udang faname. Kalau dia hortikultura, ada tanaman hias, ada sayuran. Kalau perkebunan, ada kopi, ya, ada teh, ada berbagai produk juga. Kemudian ada macam-macam, ada tembakau, ada, saya lupa, pokoknya ada belasan lah. Oke, itu aja udah saya kagum tadi. Ternyata gubernurnya tahu persis. Kan Bang Andi hobinya nanya saya, sekarang saya tanya balik. Kenapa nama kopinya Arabica? Silakan saya pulang dulu ya. Iya. Ini internal, persoalan internal. Sampai jumpa. Kenapa nama kopi disebut kopi Arabica? Nah, coba. Tanya. Jawabannya jangan apa? Tanya aku. Tanya dia dong, dites. Kalau tadi tahu kan nggak? Nah, dari Arab bukan ya kan? Nah, karena pedagang kopi di zaman kolonial itu orang Arab. Oh, Arabica. Maka dinamainya kalau kopi Robusta? Robusta saya nggak tahu. Jadi kalau zaman kolonial pedagangnya dari Garut, kopinya Garutika gitu. Oh. Biar hafal sejarah. Kalau Robusta sebenarnya zaman Jepang itu dari kata Romusha. Ya, orang-orang dipekerjakan di perkebunan dengan paksa. Nah, itu hasilnya ya Robusta itu. Udah ini mulai ngarang, ini mulai kacau acara ini. Jadi kopinya Kopi dari Arabica 3 hektar dari 2.500 meter 3 hektar yang milik, sekarang 18 hektar yang perhutani kan. Jadi kelompok, jadi totalnya 21 hektar. Karena Lahan bergabung dengan yang perhutani. lain. Iya. Ini menarik. Ini kan tadi Anda bilang bahwa datang ke naik motor nih, bukan jalan kaki, ke desa-desa, kemudian melihat banyak sekali lahan yang tidak produktif, ditelantarkan. Itu kebetulan kan punyanya perusahaan. Tapi kan ada juga lahan-lahan milik pemerintah. Sama. Oh sama ya. Iya. Jadi kemarin saya curhat ke Pak Wapres, Pak. Di Jabar itu banyak lahan nganggur. Pas dibedah, ada lahan milik swasta nggak diapa-apain. Ada juga lahan negara milik PTPN, perhutani yang belum maksimal kan. Nah jadi minggu depan kita akan rapat untuk melihat berapa ribu hektar sih tanah milik BUMN ini yang bisa kita gabungkan untuk anak-anak muda seperti dia. Gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Siap. Karena saya ingin tahu artinya setelah sekian lama mengelola urusan kopi, Iya. Pasarnya kemana, terus kemudian omsetmu berapa, ya ini siap. bukan berkaitan dengan pajak, tapi kita ingin tahu juga kan kisah sukses. Dan bagi Anda yang penasaran siapa Irfan, ya sebenarnya nanti kita akan lihat liputannya ya. Tapi sekarang kita ke situ, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Irfan ini mendapatkan income quota. Karena saya yakin kalau tadi, lucu senang lihat, tapi kan pendapatannya masih kecil ya nggak lucu lagi. Punya anak lagi, nanti berkeluarga dan sebagainya, pasti ada realita itu. Nah kalau sekarang sudah istiqomah, konsisten, saya yakin pasti pendapatannya lebih tinggi dari pawang hujan di Mandalika kan. Jadi, tolong dikembalikan kepada kita fokus. lebih tinggi dari pendapatan